Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, pada video pembelajaran kali ini, Ibu akan melanjutkan membahas materi mengenai gerak parabola. Minggu lalu, Ibu telah menjelaskan apa yang dimaksud dengan gerak parabola, beserta dengan persamaan-persamaan atau rumus-rumus yang berkaitan dengan gerak parabola. Nah, pada minggu ini, Ibu akan memberikan pembahasan contoh soal terkait dengan materi gerak parabola. Nah, kita langsung saja ke contoh soal yang pertama. Seperti yang kalian lihat di sini, ada soal sebuah peluru ditembakkan dengan kecepatan awal 60 meter per sekon dan sudut elevasi 30 derajat. Tentukan A. Waktu peluru untuk mencapai titik tertinggi. B. Ketinggian maksimum yang dicapai sama peluru. Nah, pertama yang kita kerjakan adalah menuliskan diketahui. Yang diketahui di soal yang pertama adalah kecepatan awal, V0 berarti ya, V0-nya 60 meter per sekon. Kemudian sudut elevasi berarti alfa, nilainya 30 derajat. Nah, kemudian yang ditanya, ada tambahan lagi, apabila di soal tidak diketahui berapa nilai percepatan gravitasi yang digunakan, atau G, kita langsung saja menggunakan nilai 10 meter per sekon kuadrat. Jadi kalau misalnya nggak diketahui, kita langsung gunakan ini. Yang ditanya pertama A adalah waktu mencapai titik tertinggi, berarti adalah TP. Nah, kemudian yang kedua, yang B, adalah ketinggian maksimum. Nah, ketinggian maksimumnya berapa? Ketinggian maksimum itu adalah Hmax. Nah, untuk mengerjakan ini, berarti kita ke penyelesaian. Yang pertama TP. Rumusnya TP itu apa? Rumus TP V0 sin alfa dibagi G. Jadi rumusnya adalah V0 dikali sin alfa dibagi G. Nah, di sini ada kata-kata sin alfa, seperti yang sudah Ibu sampaikan minggu lalu, dan di materi vektor pada semester 1, ada yang namanya sudut istimewa. Nah, sudut istimewa itu apa aja sih? Sudut istimewa itu ada 0, kemudian 30, 45, 60, dan 90 derajat. Nah, untuk sudut-sudut ini, nilai sin dan cosnya itu sudah diketahui. Nah, sin 0 nilainya 0, sin 30 nilainya setengah, sin 45 nilainya setengah akar 2, sin 60 nilainya setengah akar 3, sin 90 nilainya 1. Untuk cos adalah kebalikan dari sin, jadi tinggal kita balik aja posisinya. 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah, dan 0. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian bisa lihat tabel ini di materi yang Ibu berikan minggu lalu. Ini harus juga kalian wajib hafal, karena tidak hanya di pelajaran fisika, karena di pelajaran matematika ini jauh lebih banyak digunakan pada materi trigonometri. TP V0 nilainya adalah 60 meter per sekon. Kemudian sin alfa kita tulis sin, alfanya kita ganti dengan 30 derajat. Dibagi G, G nilainya 10 meter per sekon kuadrat. Nah, sehingga nilainya adalah ini sama dengan 60 sama 10 bisa kita tembak. 60 bagi 10 6, 10 bagi 10 1. Berarti sama dengan di sini 6. Sin 30, kita cari sin 30 nilainya 1/2. Kita tulis ini 1/2 dibagi 1. Satunya tidak perlu lagi kita tulis. Nah, berarti 6 dikali setengah, kita coret sini. Berarti TP sama dengan 3 detik. Jadi waktu yang digunakan oleh peluru untuk mencapai tinggi maksimum adalah 3 detik. Kita lanjut lagi ke yang B. Nah,
Untuk yang B itu kita ditanya adalah ketinggian maksimum. Nah, ketinggian maksimum atau Hmax. Nah, untuk Hmax itu rumusnya adalah V0 kuadrat sin alfa dikuadratkan dibagi G. Dibagi 2G ya maksud Ibu. V0 kuadrat sin alfa kuadrat dibagi 2G. Nah, caranya tinggal kita masukkan angkanya. Berarti V0, nilainya V0 tadi 60 pangkat 2 dikali sin, alfanya kita ganti 30 derajat, pangkat 2 dibagi 2 dikali G-nya 10, ya kan? Nah, kita lanjut. 60 pangkat 2 berarti 60 dikali 60. Jangan lagi ada yang 60 kali 2 ya. 60 pangkat 2 berarti 60 kali 60. 3.600. Nah, dikali sin 30. Sin 30 nilainya 1/2. Dipangkatkan 2. Berarti per 2 kali 10 berarti 20. Nah, ini sama dengan ini 3.600 sama 20-nya kita tembak. 3.600 dibagi 20 itu 18. Bukan 18 ya, 180. Kemudian 20 bagi 20, 1. Jadinya kemudian 1/2 pangkat 2. Berarti setengah dikali setengah. Berarti 1 kali 1, 1. 2 kali 2, 4. Kita lanjut lagi, 180 tadi setengah kali setengah tuh 1/4, berarti 180 dikali 1/4, 20-nya udah 1, nggak perlu kita tulis lagi, berarti 180 bisa ditembak sama 4, 180 dibagi 4 itu 45 meter. Nah, jadi ketinggian maksimum yang bisa dicapai oleh peluru adalah 45 meter. Jadi itu tadi caranya untuk menentukan nilai ketinggian maksimum dari suatu benda. Rumusnya yang pertama TP tadi V0 sin alfa per G. Kemudian untuk yang ini ketinggian maksimum V0 kuadrat sin alfa kuadrat dibagi 2G. Tuh. Dan jangan lupa untuk mengingat persamaan yang ada di samping ini, biar memudahkan kalian untuk menentukan nilai sin dan cosnya. Kita lanjut lagi ke contoh soal yang kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua, seorang anak menendang bola dengan sudut elevasi 30 derajat dan kecepatan awal 10 meter per sekon. Tentukan A. Waktu yang diperlukan bola untuk sampai ke tanah. B. Jarak maksimum yang dicapai bola. Nah, untuk soal yang ini, tuh kita tulis dulu diketahui. Yang diketahui di soal pertama adalah sudut elevasinya 30 derajat. Kemudian kecepatan awal itu V0, 10 meter per sekon. Nah, kemudian seperti yang Ibu sampaikan sebelumnya, jika di soal tidak diketahui berapa nilai percepatan gravitasinya atau G-nya, kita langsung gunakan nilai yang umum, yaitu 10 meter per sekon kuadrat. Jadi nggak usah bertanya-tanya lagi, Bu, percepatan gravitasinya nggak ada. Nilainya adalah 10. Kemudian yang ditanya, waktu yang diperlukan bola untuk sampai ke tanah, itu berarti yang A ditanya TT. Kemudian yang B, jarak maksimum berarti X max. Nah, untuk menentukan berapa nilai dari TT, rumusnya adalah TT ini penyelesaian sama dengan 2 dikali V0 sin alfa dibagi G. Jadi rumusnya 2 kali V0 sin alfa per G. Kita lanjut lagi. Kita masukkan 2 dikali V0-nya 10 meter per sekon sin alfanya kita ganti 30 derajat dibagi G, nilainya 10. Nah, karena ini 10 sama 10, boleh langsung kita coret. Tuh. Sama dengan 2 dikali sin 30 derajat. Sin 30 derajat berapa nilainya? Tadi di sebelah sini sin 30 nilainya 1/2.
berarti 1/2. 2 dikali setengah, berarti ini coret sama 2, 1, 1. 1 kali 1, 1. 1 bagi 1, 1. Berarti waktunya adalah 1 detik. Nah, jadi caranya seperti itu. Kemudian yang kedua ditanya adalah jarak maksimum. Xmax. Nah, Ibu juga ingin mengoreksi yang Ibu tulis minggu lalu, itu ada yang Ibu salah menuliskan rumusnya. Jadi yang Ibu tuliskan di situ kan 2 V0 cos alfa dikali sin alfa dibagi G ya. Nah, jadi yang betul adalah 2 dikali V0 kuadrat dikali cos alfa dikali sin alfa. Jadi V0-nya dikuadratkan. Langsung kita masukkan 2 V0, V0-nya nilainya 10. Kemudian dipangkatkan 2. Cos alfanya nilainya 30 derajat. Sin-nya nilainya juga 30 derajat. Berarti sin 30 derajat dibagi G-nya nilainya 10. Nilai langsung kita masukkan 2 dikali 10 pangkat 2 nilainya 100. Kemudian cos 30. Cos 30 kita lihat lagi di sebelah, nilainya cos 30 nilainya setengah akar 3. Setengah akar 3 kita tulis ini. Kemudian sin 30 tadi seperti yang di atas, nilainya setengah dibagi 10. Nah, ini sama ini boleh kita tembak. 100 bagi 10 jadinya 10. 10 bagi 10 jadinya 1. 2 kali 10, 20. Yang ini untuk mengerjakan yang setengah akar 3 dikali setengah. Setengah kita kalikan dengan setengah. Berarti setengah dikali setengah. Berapa? 1. 2 kali 2, 4. Jadinya 1/4. Akar 3-nya karena nggak ada lagi bilangan yang punya akar, langsung kita tuliskan ke sini akar 3. Sama dengan 20 dikali 1/4. Ini kita coret sama ini 20 bagi 4, 5. 4 bagi 4, 1. 5 kali 1 kali akar 3 jadinya 5 akar 3 meter. Nah, jadi ini adalah caranya untuk menentukan jarak maksimum atau jarak yang dicapai bola untuk sampai ke tanah. Nah, itu tadi 2 contoh soal yang berkaitan dengan gerak parabola. Nah, nanti kalian akan Ibu berikan beberapa latihan soal terkait dengan contoh soal yang sudah Ibu berikan. Jika ada yang belum kalian pahami atau tidak dimengerti, kalian bisa jawab Ibu melalui WhatsApp seperti biasa. Jangan pernah malu karena pasti akan Ibu jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.